Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai antropologi kesehatan sebagai sebuah pengantar buat kita semua bisa memahami mengenai ilmu tersebut. Adapun yang merupakan tujuan pembelajaran daripada pertemuan ini adalah untuk memberikan pemahaman awal mengenai antropologi kesehatan. Saya ingin menjelaskannya dengan mengungkapkan mengenai kasus yaitu tentang kematian ibu di Indonesia. Sebagaimana bisa dilihat di gambar yang ada di layar ini, kita bisa melihat bahwa kematian ibu di Indonesia itu masih merupakan masalah yang sangat besar. Ada penurunan memang sampai pada tahun 2007, tetapi data juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sesudahnya, sehingga berdasarkan data pada tahun 2012, kematian ibu di Indonesia itu meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup. Ada ironisnya di sini. Kenapa? Karena kita sebenarnya sudah cukup tahu mengenai penyebab kematian ibu. Yang kita sudah tahu bahwa ada penyebab berupa hipertensi dalam kehamilan, lalu kemudian ada perdarahan obstetrik, lalu ada berbagai macam komplikasi. Demikian juga kita sebenarnya sudah tahu solusi yang bisa kita lakukan. Pemerintah di Indonesia telah menyelenggarakan mengenai penyediaan bidan di desa sejak tahun 1980-an, lalu kemudian membangun berbagai macam program, termasuk diantaranya Gerakan Sayang Ibu, lalu Making Pregnancy Safer, lalu kemudian didanai oleh bantuan luar negeri menyelenggarakan yang namanya program EMAS atau Expanding Maternal and Neonatal Survival. Tetapi kenyataannya angka kematian ibu di Indonesia masih tetap yang tertinggi, dan ini merupakan sebuah ironis karena kematian ibu di Indonesia justru terjadi bukan karena ada malapetaka, bukan karena ada bencana. Maka pertanyaannya adalah, mengapa bisa terjadi kematian ibu? Kita coba melakukan penelusuran dan saya akan menjelaskan dari hasil riset saya di Pulau Nias. Ternyata berdasarkan pendekatan penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, terungkap bahwa persalinan terutama di daerah pedalaman di Pulau Nias itu banyak dilakukan oleh dukun. Kenapa dukun banyak berperan di dalam menolong persalinan? Karena di masyarakat ada semacam pandangan atau worldview bahwa kehamilan itu termasuk nantinya adalah persalinan adalah bukan peristiwa biasa, tapi itu adalah sebuah peristiwa di mana mungkin kekuatan yang jahat bisa menguasai orang yang sedang bersalin, dan peristiwa itu menjadi sebuah peristiwa yang harus dicegah. Maka untuk mencegahnya, petugas kesehatan bukan pilihan. Petugas kesehatan bukan orang yang tepat untuk menangani sebuah peristiwa yang berhubungan dengan worldview. Maka mereka lebih percaya kepada dukun. Nah, sayangnya teknik persalinan yang dilakukan oleh dukun ini masih merupakan metode yang sangat tradisional. Saya menyaksikan sendiri bagaimana dukun itu melakukan tindakan yang sering sekali beresiko dan mengakibatkan kematian bukan saja kepada janinnya tetapi juga kepada ibu. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena masyarakat memiliki apa yang kita sebut sebagai code of behavior. Artinya masyarakat dan dukun itu saling berbagi code yang sama. Representasi mengenai masyarakat itu bisa kita lihat dari pandangan dukun yang mengatakan mengenai apa yang jahat dan apa yang baik. Kenapa? Karena dukun merupakan mirror atau gambaran dari apa yang dipercaya oleh masyarakat. Ironis hal tersebut juga bisa kita lihat dari banyaknya riwayat infeksi yang disampaikan oleh salah seorang dokter obgyn di salah satu rumah sakit di Gunung Stoli di Pulau Nias. Apa yang diungkapkan oleh dokter tersebut adalah bahwa banyak persalinan tersebut datang ke rumah sakit ketika kondisi daripada ibu sudah cukup parah. Kenapa terjadi hal demikian? Saya mencoba menggambarkan dan mengangkat kembali sebuah teori klasik
yang pernah disampaikan oleh Tadeus dan Maine. Teori ini mengatakan bahwa kematian ibu terjadi bukan sebuah kematian yang tiba-tiba begitu saja, tapi ada prosesnya, ada interaksi sosial di masyarakat dalam memahami mengenai persalinan, bahkan juga kematian. Apa yang terjadi adalah bahwa di masyarakat, kehamilan itu sebelum ibu melakukan persalinan, maka ada proses yang terjadi di masyarakat. Apa itu? Proses untuk menentukan apakah seorang ibu itu perlu dibawa untuk bersalin, apakah ke rumah sakit atau ke dukun. Itu memerlukan semacam diskusi keluarga, memerlukan sebuah kesepakatan bersama dengan keluarga. Dan kesepakatan itu sering sekali tidak diambil sesegera mungkin, tapi diambil dengan melakukan konsultasi, melakukan diskusi, pertimbangan sana-sini, sehingga mengakibatkan yang disebut sebagai delay. Delay, keterlambatan dalam menolong ibu hamil, itu adalah sebuah hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berperan penting untuk bisa mencegah atau justru menjadi sebuah penyebab dari kematian ibu. Kenapa? Karena mendasarkan teori ini ada 3 fase sebenarnya proses daripada kematian ibu itu. Fase pertama itu ketika berada di masyarakat, fase kedua ketika ibu hamil itu dibawa ke rumah sakit, dan fase ketiga ketika itu ditolong oleh penolong persalinan di rumah sakit. Nah, fase pertama ini adalah fase yang banyak berhubungan dengan kondisi sosial psikologi masyarakat. Ada proses untuk membawa terlebih dahulu ke dukun, lalu setelah dukun yang pertama gagal menolong persalinan, dibawa ke dukun yang lain, dibawa ke dukun yang lain, ditanya, dibiarkan di rumah. Maka akibatnya seperti apa yang terjadi, yang disampaikan oleh para dokter tadi, yang disampaikan oleh dokter tadi, bahwa kemungkinan terjadi infeksi. Kita masuk kepada bagian berikutnya, mengapa ini terjadi? Dengan menggunakan contoh kasus yang telah saya sampaikan tadi, yaitu kematian ibu, maka saya mencoba mengangkat kembali satu istilah yang disampaikan oleh WHO, yaitu mengenai social determinants of health. WHO mengatakan bahwa 30-50% derajat kesehatan itu bukan ditentukan oleh keberadaan tenaga medis, bukan ditentukan oleh fasilitas, tapi ditentukan justru oleh adanya proses sosial di masyarakat. Maka WHO menyebutnya sebagai social determinant of health. Menurut WHO, social determinant of health adalah non-medical factors atau faktor-faktor non-medis yang mempengaruhi status atau derajat kesehatan seseorang. Dan non-medical factors ini itu attach dengan masyarakat. Masyarakat hidup di dalamnya, masyarakat lahir dan besar di dalam sebuah konteks sosial. Masyarakat bertumbuh, bahkan bekerja, hidup, menua, dan kemudian menjalani kehidupan di dalam social determinants of health tersebut. Maka karena adanya social determinants of health, maka kita sering sekali akan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan perspektif medis mata. Sosial dan kultural faktor ini berada di dalam berbagai macam range daripada orang. Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana manusia, bagaimana orang bisa memahami kondisi sehat, memahami kondisi sakit, bagaimana dia bisa menerima dirinya menjadi orang yang harus sehat atau menjadi orang sakit. Semuanya ditentukan oleh bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dalam konteks sosial dan kultural faktor. Saya ingin mendefinisikan antropologi kesehatan di bagian berikutnya, tetapi terlebih dahulu saya mencoba mengambil definisi mengenai antropologi dari Oxford English Dictionary. Apa katanya? Antropologi adalah the study of mankind, especially of its societies and customs.
Lalu kemudian yang kedua, the study of the structure and evolution of man as an animal. Jadi fokus daripada antropologi adalah kepada human being, kepada humankind, kepada manusia. Nah, dalam konteks antropologi kesehatan, saya mencoba mendefinisikannya sebagai antropologi kesehatan adalah ilmu yang mempelajari mengenai pendekatan antropologi dalam bidang kesehatan untuk memahami mengenai manusia dalam periode ketika manusia itu sehat dan sakit, serta menggunakan pendekatan-pendekatan antropologi di dalam melakukan intervensi agar manusia dapat tetap sehat dan produktif. Bagaimana aplikasinya itu Anda akan bisa menyaksikannya dalam pelajaran-pelajaran dalam video berikutnya. Maka tujuan daripada antropologi kesehatan itu adalah supaya manusia juga dapat mencapai sebuah derajat kesehatan. Tujuan akhir daripada antropologi kesehatan tidak dapat dilepaskan daripada tujuan akhir kesehatan. Apa itu? Yaitu supaya manusia, supaya human being, supaya a man, supaya mankind itu memiliki kemampuan untuk sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual maupun sosial, supaya setiap orang yang sehat tersebut dapat produktif secara sosial dan ekonomis. Sebagai penutup pada video kali ini adalah yang pertama, bahwa kesehatan ternyata memiliki dimensi sosial, bukan cuma dimensi kesehatan dari perspektif medikal. Lalu kemudian yang kedua, kita harus memikirkan bahwa ternyata antropologi kesehatan dapat dan harus digunakan untuk menjadi alat bantu di dalam meningkatkan kualitas kesehatan manusia.